Kalau kita ngomongin dunia logistik, wah nggak ada tuh yang namanya kira-kira. Setiap detik, setiap paket, setiap keputusan, itu dampaknya besar banget. Jadi gimana caranya para profesional logistik mengubah potensi kekacauan jadi sebuah presisi yang sempurna? Jawabannya, mereka nggak ngandelin hoki. Mereka punya pegangan, punya peta, namanya Standard Operating Procedure, atau yang kita kenal sebagai SOP. Halo semuanya, selamat datang kembali teman-teman mahasiswa D4 Teknologi Rekayasa Logistik, khususnya dari Politeknik Sinarmas Braukol. Materi kita hari ini nyambung banget dari yang kemarin, dan ini khusus buat kalian nih, para calon bos-bos logistik masa depan. Oke, siap ya? Kita langsung mulai aja. Coba deh, bayangin sejenak. Kalian lagi ada di pusat distribusi yang super gede, pas lagi puncaknya. Ratusan paket warawiri, tujuannya beda-beda semua, dan waktu jalan terus. Tanpa sistem yang benar, itu bukan kerjaan namanya. Itu, ya, bencana yang nunggu kejadian aja. Nah, inilah tantangan utamanya di logistik. Gimana caranya ngubah semua kekacauan itu jadi, ibaratnya, simfoni yang rapih, efisien, dan bisa diandelin. Oke, sekarang kita main skenario ya, skenario yang realistis banget. Anggap aja kalian itu manajer distribusinya. Tiba-tiba telepon bunyi, pelanggan terbesar kalian ngamuk, barang super penting yang mereka tunggu-tunggu datangnya hancur, lebur. Nah, apa yang bakal kalian lakuin pertama kali? Panik? Langsung maki-maki supirnya? Atau nyalahin tim gudang? Atau ada cara lain yang lebih keren, lebih pro, yang bukan cuma beresin masalah tapi juga nyelamatin nama baik perusahaan? Nah, disinilah prosedur jadi pahlawan kita. Poin penting dari kalimat ini tuh sebenarnya soal presisi. Logistik itu bukan cuma mindahin barang dari titik A ke B loh. Bukan. Ini soal ngirim produk yang tepat, ke tempat yang tepat, di waktu yang tepat, dan yang penting dalam kondisi sempurna. Salah ngirim satu komponen aja ke pabrik, wah bisa-bisa seluruh lini produksi mereka berhenti total. Ruginya bisa jutaan. Makanya presisi itu harga mati. Jadi intinya tuh di sini. Kalau nggak ada panduan yang jelas, ya semua orang bakal jalan pakai asumsinya masing-masing. Hasilnya, udah pasti bingung, salah-salahan, kacau. Tapi dengan prosedur yang benar, kita mengubah kayaknya gini deh, jadi pasti begini. Kita mengubah potensi gagal jadi keberhasilan yang bisa diulang-ulang terus. Oke, sekarang kita udah tahu masalahnya. Terus, pahlawannya ini kayak gimana sih wujudnya? Yuk kita bongkar bareng anatomi dari sebuah Standard Operating Procedure distribusi. Anggap aja SOP itu kayak kitab sucinya tim kalian. Beneran, ini satu-satunya sumber kebenaran. Bukan sekedar dokumen di lemari, tapi ini panduan kerja yang detail banget. Ngejelasin tiap langkah dari barang keluar gudang kita sampai diterima sama pelanggan dengan senyum. Jadi kalau ada yang bingung atau ragu, semua orang tahu harus lihat kemana. Iya, ke dokumen ini. Nah, SOP yang bagus itu formatnya standar. Biasanya ada 3 bagian utama. Pertama ada header. Ini kayak KTP-nya dokumen, isinya ada judul, nomor, tanggal berlaku, biar semua orang pakai versi yang paling baru. Terus di tengah, ini jantungnya, bagian isi. Disinilah semua prosedurnya, siapa ngerjain apa, semua detailnya dijelasin. Dan terakhir, yang bikin ini sah, ada bagian pengesahan. Ada tanda tangan bos, yang artinya, oke, ini aturan main resmi kita. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita lihat langsung gimana SOP ini bekerja di dunia nyata. Studi kasus pertama kita, penanganan klaim dari pelanggan. Percaya deh, ini bakal jadi makanan kalian sehari-hari nanti di dunia kerja. Oke, bayangin lagi. Kalian lagi kerja, santai, tiba-tiba masuk laporan, produk tidak sesuai spesifikasi. Pelanggan pesan barang spek X, yang datang malah spek Y. Kalau nggak ada SOP, disinilah biasanya drama dimulai. Tapi karena kita punya SOP, laporan ini bukan awal dari kepanikan, tapi cuma jadi pemicu buat proses yang udah kita siapin. Biasanya nih, ada 2 hal utama yang bisa bikin SOP klaim ini aktif. Yang pertama, jelas banget produknya rusak secara fisik, lecet, pecah, penyok, dan sebagainya. Yang kedua, kayak contoh tadi, produknya nggak sesuai pesanan, bisa salah tipe, salah jumlah, atau speknya beda. Nah, disinilah kerennya SOP. Tujuannya itu bukan cuma buat madamin kebakaran sesaat, bukan cuma buat nenangin pelanggan yang lagi marah. Tujuan strategisnya itu jauh lebih dalam, yaitu selesaikan masalah ini secepat mungkin, dan yang paling penting, cari tahu akar masalahnya biar kesalahan yang sama nggak keulang lagi. Ini soal perbaikan terus-menerus, continuous improvement. Oke, kita naikin levelnya ya. Dari klaim biasa, sekarang kita masuk ke skenario yang jauh lebih genting dan beresiko tinggi, penarikan produk atau product recall. Ini nih, yang namanya situasi kode merah di logistik. Bayangin, ada satu batch produk yang ternyata cacat dan bisa bahayain konsumen.
Di sini, salah sedikit aja nggak bisa ditolerir. Kecepatan, akurasi, koordinasi, semuanya harus sempurna. Taruhannya, nama baik perusahaan, dan yang paling utama, keselamatan orang banyak. Di situasi sepanik ini, SOP penarikan produk itu ibaratnya protokol darurat. Ini adalah panduan super presisi yang dirancang buat narik semua produk bermasalah dari pasaran. Dari gudang distributor, toko-toko retail, semuanya secepat mungkin, seefisien mungkin. Tujuannya cuma satu, melindungi konsumen. Biar prosesnya lancar, kita butuh pasukan dan senjata yang tepat. Pasukannya itu ya orang-orang terkait. Misalnya tim gudang jadi ujung tombaknya. Terus senjatanya itu dokumen-dokumen penting. Ada surat pemberitahuan resmi biar komunikasinya jelas. Ada kartu stok gudang buat ngelacak barangnya ada di mana aja. Sama nota retur barang. Ini buat bukti sah setiap produk yang ditarik balik. Prosesnya sendiri benar-benar kayak operasi militer, harus terstruktur. Dimulai dari pemicu, biasanya ini instruksi resmi dari pusat atau bahkan pemerintah. Begitu ada perintah, langsung masuk tahap koordinasi. Harus ada satu komandan yang ditunjuk buat mimpin semua, biar nggak ada yang simpang siur. Nah, kalau komando udah jelas, baru deh masuk tahap eksekusi, di mana semua tim bergerak serentak ngikutin prosedur yang udah ada. Oke, dari 2 studi kasus tadi, kita udah lihat kan gimana SOP itu bekerja. Jadi, apa sih artinya SOP ini buat kalian, para calon profesional logistik? Pada akhirnya, SOP itu lebih dari sekedar buku aturan yang bikin ribet. Coba deh lihat dari sudut pandang lain. Anggap SOP ini sebagai wujud nyata dari komitmen perusahaan kalian pada keunggulan. Ini adalah janji. Janji buat selalu kasih kualitas terbaik, janji buat selalu konsisten, dan yang paling penting, janji buat menempatkan kepuasan dan keselamatan pelanggan di atas segalanya. SOP ini adalah DNA seorang profesional. SOP itu ngasih kalian standar, sebuah fondasi yang kokoh. Tapi pertanyaan sesungguhnya buat karir kalian nanti adalah, gimana kalian bakal make fondasi ini? Apakah cuma buat ngikutin aturan? Atau kalian bakal pakai standar ini buat berinovasi, buat cari cara kerja yang lebih efisien, dan akhirnya menciptakan keunggulan yang bikin kalian dan perusahaan kalian beda dari yang lain? Coba renungkan pertanyaan itu sambil kalian terus belajar, karena kemampuan buat bikin dan nerapin SOP yang efektif itu bukan cuma sekedar skill, tapi salah satu senjata paling ampuh yang bakal kalian punya. Terima kasih banyak.